Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Yusefasari dari kelas MA 21B03. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang data mining dari klasifikasi. Saya mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Adapun anggota kelompoknya selain saya ada Diki Irwansyah dan Ribka Marpaung. Baik, saya akan langsung mempresentasikan klasifikasi data mining. Pertama-tama saya akan membuka dataset. Ini datanya saya ambil dari aplikasi Oranye langsung, jadi saya tidak menggunakan data dari luar. Oke, berikut tampilannya ya. Ini sudah saya set ke zoo. Di sini sudah langsung otomatis berwarna hijau di bagian paling atas. Kalau misalnya belum ada, bisa dicari data yang mau digunakan, tapi karena ini sudah otomatis terset, jadi sudah ada di bagian paling atas. Sudah. Selanjutnya akan saya hubungkan ke data table. Saya hubungkan seperti ini. Lalu akan saya buka. Nah, ini sudah muncul ya klasifikasinya. Ini banyak sekali klasifikasi di sini. Antara lain tipe dari binatang-binatangnya, ada tipe mamalia, ikan, burung, dan lain-lain. Di sini juga ada nama-nama hewannya, dan ini klasifikasinya. Yang pertama itu apakah hewan ini memiliki rambut atau tidak, apakah dia memiliki bulu, apakah dia jenis hewan yang bertelur, apakah dia jenis hewan yang menyusui, yang bisa terbang, yang hidup di air, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat ya, yang yes ini berarti dia memiliki klasifikasi tersebut. Yang no itu berarti sebaliknya, dia tidak memiliki klasifikasi tersebut. Misalnya yang pertama ini hewan tapir ya, Edward. Dia itu tipe hewan mamalia. Di sini kita bisa melihat klasifikasinya, dia ternyata hewan yang memiliki rambut. Yes. Tapi dia tidak memiliki bulu, karena di kolom bulunya dia tertulis no ya. Berikut seterusnya dia bukan jenis hewan yang bertelur, namun dia jenis hewan yang bisa menyusui. Dia juga tidak bisa terbang, dan lain-lain ya, ini masih banyak sekali golongan-golongannya ya. Lalu akan saya sambungkan lagi ke bagian tree. Nah, ini tree. Lalu akan saya sambungkan lagi ke tree viewer.
Nah, di sini kita bisa melihat golongan-golongan klasifikasi dari binatangnya, tapi ini lebih sederhana lagi, tapi lebih spesifik. Saya akan mulai dari yang paling atas, ini jenis-jenis hewan yang menyusui. Dia terhubung ke mamalia, artinya hewan mamalia itu hampir semuanya ya, 100% itu menyusui. Datanya dari 100 data di dataset tadi, itu ada 41 binatang yang tergolong mamalia dan tergolong hewan yang menyusui. Selanjutnya hewan menyusui ini yang tergolong tidak memiliki bulu. Lalu hewan yang memiliki bulu ini tergolong ke jenis binatang burung. Dari 100 data yang kita dapat di dataset tadi itu, 100% hewan burung itu memiliki bulu. Di sini ada datanya 20 jenis hewan burung yang memiliki bulu. 100% artinya semua hewan jenis burung ini memiliki bulu. Selanjutnya ini terhubung ke backbone atau tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang itu jenis hewan yang memiliki sirip ya. Di sini hewan yang memiliki sirip terhubung ke jenis hewan yang hidup di air atau ikan ya. Dari 100 data set tadi ada 13 hewan termasuk hewan yang tergolong hidup di air atau jenis ikan dan dia juga memiliki sirip. Ada juga yang hewan yang memiliki sirip tapi tidak hidup di air ya, no aquatic. Di sini tergolong menjadi dua. Yang pertama, dia reptil. Dari 100 data hanya ada 4 data yang hewan yang hidup di air yang tergolong reptil. Satu lagi, hewan itu juga tergolong amfibi. Tapi hanya sekitar 75% atau 3 dari 4 data yang ada yang termasuk hewan amfibi, tapi dia hidup di air. Selanjutnya, yang dari sini, hewan yang memiliki tulang belakang tapi dia tidak memiliki kaki, itu adalah hewan intervertebrata. Ada 8 dari 8 jenis hewan intervertebrata di sini, yaitu sekitar 100% hewan yang mempunyai kaki, hewan yang tidak mempunyai kaki ya. Selanjutnya terhubung lagi ke hewan yang hidup di air, tapi hanya 2 dari 6 data. Hewan berkaki tapi hidup di air. Salah satunya ada insek atau serangga. Ini 100% datanya karena dari 8 hewan serangga yang hidup di air itu semuanya berjenis serangga ya. Dan juga di sini ada hewan intervertebrata juga. Datanya di sini ada 2 jenis hewan yang tergolong hewan yang hidup di air dan berjenis intervertebrata. Ini sebetulnya sama saja datanya dengan yang tadi, hanya saja ini digolongkan lagi seperti diagram pohon. Jadi kita bisa melihat datanya secara lebih spesifik lagi. Kita juga bisa mengetahui jumlahnya ada berapa masing-masing hewan yang terklasifikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan buka dulu filenya.
Baik, ini datanya sudah terbuka ya. Nah, ini saya mengambil datanya dari Classroom. Itu sudah ada klasifikasi zoo, jadi saya langsung copy linknya dari sana dan saya masukkan ke URL. Dan sudah saya reload juga. Ini bentuk-bentuk tipe dari klasifikasinya. Hampir semuanya kategorial. Ada 17 tipe di sini. Kita di sini bisa melihat klasifikasinya hewan-hewan yang tadi itu masuk ke kategori apa aja. Sini ada 17 tipe ini ya. Oke, sini saya terkendala, akan saya hubungkan lagi. Nah, karena tadi filenya sudah ketemu ya dari file sini, lalu akan saya buka ke terlebih dahulu sambungkan tree ke prediction. Nah, ini. Selanjutnya data yang tadi ada di file akan saya sambungkan juga ke prediction. Dan kita lihat hasil prediction-nya seperti apa. Sudah tampil ya. Di sini datanya yang diprediksi itu sama saja seperti yang tadi, ya, ya atau tidak, tapi di sini juga kita bisa melihat salah satunya perbedaannya dari jumlah kaki. Di sini kita bisa melihat hewan tersebut jumlah kakinya berapa. Di bagian legs ini. Di bagian legs ini kita bisa melihatnya. Seperti saya kasih contoh hewan yang pertama yaitu tapir nomor 1. Yang paling atas dia tergolong tipe hewan mamalia. Di sini ada angka 1 dari klasifikasi hair-nya. Artinya dia memiliki rambut. Hanya saja di sini tertulis 1 karena kita juga tidak bisa menghitung jumlah rambut. Jadi hanya tertulis 1 saja di sini. Adapun yang tertulis 0 berarti itu lainnya artinya no atau tidak. Artinya hewan itu tidak memiliki klasifikasi tersebut. Seperti contohnya tapir ini memiliki rambut, tidak memiliki bulu, bukan hewan bertelur, tapi termasuk hewan yang menyusui. Hewan tapir ini tidak hidup di udara atau tidak bisa terbang. Lalu dia juga tidak hidup di air ya. Di bagian akuatik ini angkanya itu 0. Tapi di bagian predator ada angka 1, artinya dia itu termasuk hewan yang predator. Dan masih banyak lagi kesininya.
klasifikasi-klasifikasinya. Namun yang membedakan adalah di jumlah kakinya. Kalau di dataset tadi kita hanya bisa melihat iya atau tidak, tapi tidak dijelaskan jumlahnya. Namun di sini kita bisa melihat jumlah kakinya ya. Di sini tertulis beda-beda kakinya ada berapa-berapanya. Hewan tapir ini memiliki kaki 4. Dan kita bisa melihat ke bawahnya ini ada yang memiliki kaki 4, ada yang memiliki kaki 2, ada yang memiliki kaki 6, dan lain-lain. Oke, sampai sini saja hasil prediksinya dari bagian klasifikasi. Oke, nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang pertama dari dataset, kemudian dihubungkan ke data table. Dataset ini diambil dari aplikasi Oren itu sendiri, kemudian dihubungkan ke data table sehingga kita bisa melihat klasifikasinya iya atau tidak. Terus kita hubungkan ke tree dan ke tree viewer tadi, kita bisa melihat spesifikasinya yang lebih jelas dari klasifikasi hewan-hewan yang tadi. Lalu dari tree tadi disambungkan ke prediction, sebelumnya juga dihubungkan ke file, yang mana file ini berisi data-data hewan yang akan diprediksi. Nah, data-data yang saya masukkan di file ini saya dapat dari Classroom. Saya copy alamatnya atau URL-nya, kemudian saya masukkan di sini tadi. Lalu saya sambungkan ke prediction sehingga tadi sudah keluar hasil datanya seperti apa. Iya atau tidak, serta jumlah kakinya tadi sudah keluar juga. Jadi kita lebih bisa melihat datanya secara jelas lagi ya. Oke, sekian saja yang saya bisa jelaskan dari proses data mining klasifikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas. Dan tadi juga sempat terkendala, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.